Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Talk, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan, khusus bagi Anda, Wirausaha Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan edisi kita di akhir tahun ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan sukses, optimis selalu. Dan kita menghasilkan kinerja yang unggul di tahun 2022 ini sehingga bisa menutup manis sesi tahun ini dengan prestasi. Pendengar, kalau kita lihat di dalam konteks aktivitas bisnis wirausaha UMKM kita hari ini, kita melihat bahwa di dalam menjalankan bisnis sehari-hari ada karakter-karakter yang khas dari UMKM di Indonesia. Kita ibaratkan sebagai sebuah tubuh, kondisi kesehatan perusahaan itu sifatnya dinamis. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang juga kita bisa terkena beberapa penyakit-penyakit. Nah, kalau manusia ada penyakit batuk, pilek gitu ya, ternyata di dalam kewirausahaan, dalam bisnis UMKM, kita juga bisa melihat bahwa ada penyakit-penyakit yang khas terhadap UMKM Indonesia. Nah, bersama kita hari ini, kita akan bahas bersama-sama penyakit-penyakit apa yang ada dan bagaimana cara kita mencegah dan mengobatinya. Bersama kita sudah hadir pakar kewirausahaan dan juga trainer dari CVGIZ yang sudah malang melintang di dunia wirausaha Indonesia. Kita sambut dengan meriah Bapak Yanto Sidik Pratiknyo. Wah, selamat datang Pak Yanto. Selamat pagi, terima kasih Pak Wahyu atas peluang kesempatan diberikan di dalam acara ini, juga Ibu Sekar dan RRI. Ya, menyapa para pendengar juga ya, yang ada di rumah ya. Seluruh pendengar yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Kalau Pak Yanto sendiri akhir tahun 2022 ini seperti apa Pak? Bagaimana 22 ini di mata Pak Yanto Pak? Oh, 22. Ya, memang kita semua berusaha agar survive ya. Jadi karena kita sudah sampai akhir tahun, berarti kita sudah bisa sustain itu ya istilahnya. Yang penting itu ya Pak ya. Betul. Dengan juga ada harapan juga di tahun 2023 bahwa kemarin itu sampaikan 2023 itu akan ada banyak sekali tekanan. Namun demikian kita optimis bisa menghadapi ya Pak Yanto ya. Ya, dengan segala usaha itu, dengan segala kemampuan akan kita hadapi sama seperti tahun 2022. Diharapkan juga akan terus maju, sustain dan berkembang. Ya, Pak Yanto. Tadi kita sudah sempat sampaikan Pak Yanto. Saya teringat dulu Pak Yanto pernah bikin satu tulisan gitu ya tentang bahwa ada karakter-karakter khas dari UMKM Indonesia yang kadang-kadang itu menghambat pertumbuhan kita gitu ya. Nah, kira-kira apa Pak perspektif Pak Yanto tentang ini Pak? Oh ya, jadi memang seperti tubuh manusia itu penyakit dari usaha kecil itu juga berbagai macam, jadi case by case ya. Tetapi pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi 4 menurut kaidah ilmu manajemen, yaitu yang pertama pemasaran, yang kedua itu masalah produksi, terus kemudian masalah organisasi dan SDM, dan masalah keuangan. Nah, dari situ ada prioritas-prioritas yang penyakit yang sering dihadapi oleh pengusaha kecil UMKM. Ya, dari situ hal-hal yang banyak dijumpai di lapangan, misalnya di dalam pemasaran itu masalah pembeli. Ya, pembeli itu sering karena UMKM itu sering pembelinya itu terbatas, kadang-kala hanya satu. Nah itu ya. Maka satu pembeli kalau disingkat jadi tuli. Jadi satu pembeli. Jadi itu banyak karena mengapa hanya satu? Karena kemampuannya terbatas. Jadi satu pembeli sudah habis. Ya, misalnya perusahaan catering terbatas hanya satu perusahaan. Perusahaan outsourcing, security hanya punya satu, jadi waktu lepas jadi masalah. Jadi ini kalau ini kita sebut captive market gitu ya? Ya, captive market. Marketnya hanya satu, tergantung pada market itu saja. Ya, gitu ya. Betul. Tuli. Ya, tuli, terus ada satu pembeli. Satu pembeli, jadi ada berbagai macam. Ya, juga kadang-kala itu menjualnya ceroboh. Ya, ceroboh, jadi sering tidak rapi. Ya,
Jadi menjual ceroboh itu kalau disingkat jelek banget itu mencret. Itu kan nggak bagus. Karena menjual Ceroboh. Ceroboh. Ya, jadi berbeda kalau yang supermarket atau minimarket itu pakaiannya rapi. Sering di rumah itu usaha sering jadikan masih pakai daster jualan, pakai kaos singlet. Nah itu kurang bagus itu ya. Nah itu di dalam marketing itu sangat penting ya. Karena kan memang kadang-kadang yang disebut UMKM itu kan masih nyamper ya Pak Yanto, antara kehidupan pribadi dengan kehidupan dia di usaha gitu ya. Jadi ketika udah meramu-meramu gini langsung jualan ya udah langsung aja gitu ya. Oh ternyata harus diatur ya Pak ya? Iya diatur, jadi harus tetap jualan dengan rapi ya. Jadi terus masalah dalam pemasaran yang dijual itu adalah nilai tambah. Jadi kurang nilai tambahnya. Jadi menjualnya perlu ditingkatkan. Menjual itu tanpa nilai tambah muntah. Menjual tanpa nilai tambah ya. Misalnya saja jualan itu ayam mentah saja, mengapa tidak diproses supaya meningkat? Oh, ada added value. Ada value added yang bisa ditingkatkan. Jadi itu nanti jadi solusi. Jadi itu di dalam pemasaran. Gitu. Nah kita fokus di situ dulu Pak Yanto ya. Jadi tadi masalah pemasaran itu yang umum dijumpai. Ada tuli, mencret, sama muntah ya. Tuli satu pembeli, captive market. Kalau kita jualan itu hanya satu perusahaan aja gitu ya. Itu kan dulu ada istilah kalau kita don't put your eggs in one basket gitu ya. Jangan taruh betul sekali. Ya kan. Jangan taruh telur investasi kita itu di satu perusahaan. Nah, ini cara untuk melihat itu kita cek ya, Pak ya. Cek apakah kita punya pembelinya itu satu atau punya alternatif ya. Terus yang kedua mencret tadi menjual ceroboh. Asal gitu ya. Asal tidak ada persiapan. Nah, terakhir adalah tadi muntah adalah menjual tanpa nilai tambah. Oke, menarik ya. Terus nah itu masalah pemasaran. Ya, terus masalah produksi, operation itu masalahnya terutama pada supplier. Ya, jadi pemasoknya kurang. Biasanya juga sama dengan pembeli. Kalau kita punya satu pemasok ya langganan terus itu kurang pemasok, itu singkatannya kurap. Gitu. Kurang pemasok. Jadi harus ada alternatif untuk mencari barang yang lebih bagus, lebih kompetitif, lebih murah, yaitu kurang pemasok itu ya, ada keterbatasan ya. Nah, terus kemudian juga masalah kedua di dalam operation barangnya sudah ketinggalan zaman. Ya, jadi mungkin sudah old fashion ya, mungkin tokonya kemudian sudah kusam, ya, jadi barangnya itu saja. Jadi batuk itu barangnya ketinggalan sudah. Batuk barang ketinggalan. Itu sudah out of date. Tadi itu perlu ditingkatkan ya. Sekarang banyak metode-metode hingga toko itu betul-betul cerah seperti minimarket yang ada. Jadi itu di dalam masalah produksi atau operation. Jadi ada dua ya operation tadi ya Pak ya. Yang pertama tadi kurap, pemasoknya kurang. Ini sebenarnya menjadi sering kita lihat ya. Karena UMKM itu salah satu karakternya kan kapasitas ya Pak ya. Begitu ada lonjakan permintaan, tiba-tiba cari ke belakang produksi nggak bisa jalan karena barangnya pemasoknya bingung di mana tempatnya gitu ya. Pemasoknya harus divariasikan. Oke, baik. Nah, terus kemudian tadi ada juga ketinggalan itu bisa juga bermakna kadaluarsa gitu ya Pak. Bisa jadi kalau operasi kan mungkin cara kita nimbunnya bukan menimbun, menyimpan ya. Menyimpannya itu seperti apa stokingnya gitu. Oke, baik. Nah, itu masalah operation. Ya, jadi itu memang harus dengan manajemen modern ya zaman sekarang itu. Berikutnya itu adalah masalah organisasi atau tenaga kerja. Personalia ya. Personalia itu kurang terampil. Ya, jadi kurang terampil pengusahanya. Itu disingkat juga nggak bagus, kurang terampil, kutil. Itu menjadi masalah ya, karena kalau orang-orang bekerja itu di-develop, tetapi kalau pengusaha kecil itu praktis nggak pernah di-develop ya. Siapa yang jadi harus self-development,
apakah mampu ataukah dari luar. Peluang-peluang seperti itu memang perlu ada. Kurang terampil. Ya, kurang terampil itu yang utama itu ya. Kalau kurang terampil itu berarti harus dikembangkan gitu ya, manajemennya training melalui training Ya, gitu ya. betul sekali. Ya. Jadi ada dua, yang kurang terampil bisa wirausahanya, bisa juga tenaga kerjanya, Ya, gitu ya. betul. Dua-duanya ya, Ya. kekurangan knowledge, ya, pengetahuan. Ya. Oke, baik. Ya, jadi termasuk juga kekurangan di dalam manajerial maupun keterampilan teknis. Ya, ada dua hal itu, baik untuk pemiliknya maupun karyawannya. Ya, Ya. ya. Nah, yang terakhir itu masalah keuangan. Nah, keuangan itu campuran usaha dan keluarga. Campuran usaha dan keluarga. Dia tercampur keuangan itu. Nah, itu kalau disingkat campuran usaha dan keluarga itu campak. Campak. Ya, campak. Nah, campak ya. Ya, jadi memang itu tidak mudah memisahkan ya. Jadi tercampur sehingga menyulitkan di dalam pengembangan usaha ya itu ya. Itu karakter itu memang khas karena tidak dipahami atau memang secara alamiah UMKM itu seperti itu, Pak? Ya, secara alamiah karena seperti tadi kerjanya juga dalam satu rumah, administrasi keuangan juga jadi satu. Ya, jadi satu kotak uang petty cash-nya itu. Jadi diambil karena untuk kebutuhan sehari-hari, modal kerja juga untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan kita punya kasir gitu ya, terus jual kelontong ya. Terus sebenarnya anaknya minta jajan. Ya, betul. Dan jajan diambil dari situ. Ya. Kemudian tukang bakso lewat. Nah, ibunya juga langsung beli. Ambil itu. Ya, bakso. Ya. Kadang-kadang kalau kita punya tuh restoran gitu, saudara datang nggak bayar. Nah, itu masalah utama itu. Ya, betul. Oh, itu campuran usaha dan keluarga. Ya. Jadi campak. Ya. Campak. Oke, baik. Nah, itu tadi ada beberapa masalah tadi ya, Pak Yanto ya. Jadi masalah pemasaran, keuangan, operasi, dan juga masalah tenaga kerja. Oke. Nah, ini umum ya dihadapi oleh teman-teman. Nah, ini kalau gitu cara kita untuk menghandle atau mengantisipasi seperti apa, Pak? Karena kalau penyakit itu kan selalu ada dua ya. Sebelum terjadi dicegah. Nah, setelah terjadi diobati gitu ya. Nah, ini gimana Pak caranya untuk melihat itu? Oh, itu ya memang itu sebetulnya tidak terlalu sulit karena mungkin tidak diketahui saja. Seperti satu pembeli itu kan sederhananya ya jualnya diperluas. Ya, perluasan konsumen. Nah, singkatannya permen. Nah, perluasan konsumen itu memperluas pasar. Jadi kalau bisa itu kapasitas satu pembeli itu jangan lebih dari 20%. Jadi kalau goncangnya 20% saja. Jadi tersebar. Nah, ada berbagai macam. Jadi meskipun kecil-kecil tapi kalau jumlahnya banyak itu lebih kuat daripada satu besar. Jadi perluasan konsumen. Jadi tuli diobatinya pakai permen. Nah, ya nggak match ya, tapi pas. Jadi kalau orang tuli maksudnya diobatinya. Pak, ini sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Jadi perluasan konsumen itu berarti kita mencoba untuk mengembangkan pasar-pasar di segmen baru ya, Pak ya? Segmen baru. Nah, itu caranya seperti apa, Pak? Perluasan konsumen itu, Pak? Oh, perluasan konsumen ada bermacam-macam. Memang bisa tadi segmennya diperluas. Kalau sekarang zaman sosmed ya dengan metode promosi yang pakai digital marketing, pakai marketplace kalau zaman sekarang itu. Jadi tidak hanya yang lokal saja dengan digital marketing. Jadi UMKM memang didorong ke situ sekarang agar meningkat penjualannya. Jadi tidak tergantung lokasi ya itu membantu. Ya. Terus ada juga kalau misalkan kita sudah menjual ke satu perusahaan misalkan gitu ya, kita minta rekomendasi juga bisa, Pak ya. Dari perusahaan tempat kita beli itu pembelinya rekomendasi, ada nggak temannya lagi perusahaan lain yang bisa saya datengin, kira-kira gitu ya, Pak? Oh iya, betul. Itu luar biasa. Maka kalau hubungan dengan customer-nya bagus, nah itu bisa member get member, buyer get buyer. Nah, itu bagus sekali. Ya.
Ya. Jadi perluasan supaya bisa banyak. Satu tadi memperluas channel ya, masuk ke digital. Bisa juga melakukan tadi meminta rekomendasi gitu ya. Betul. Tapi supaya orang dikasih rekomendasi itu apa Pak yang harus dia miliki Pak supaya kita dapat rekomendasi? Jangan-jangan nggak mau juga kan ya pembeli kita ngasih rekomendasi gitu. Ya, produk kita itu harus bagus dulu. Jadi mereka puas, nanti akan direkomendasi. Ya, jadi produk puas itu tadi menyangkut masalah kurang terampil. Oh, ya, kalau terkait produk, dengan kutil tadi. Ya, kalau produknya memang bagus, itu dia tidak diminta juga akan merekomendasikan kepada orang lain. Oh, bagus ya. Ya. Baik. Oke. Nah, jadi satu tadi satu pembeli tuli obatnya perluasan konsumen atau permen. Oke. Nah, sekarang tadi masalah kedua tadi mentret ya. Mentret tadi adalah menjual ceroboh. Gimana tuh? Ya, jadi menjualnya ceroboh, jadi harus betul-betul menjualnya itu harus ditingkatkan keterampilan menjual. Ya, keterampilan menjual ya, kemenyan lah itu sebetulnya. Keterampilan menjual itu pakai kemenyan. Ya, itu keterampilan menjualnya itu agar diperbaiki salesmanship. Ya, orang itu senyum. Lah itu kita tidak mudah untuk senyum itu ya. Jadi orang senyum bagus karena kalau produknya bagus, pelayanannya bagus ya, itu senang. Dan juga kalau pembelinya ngajak ngerumpi, ngerasain orang ya itu supaya dihindarkan. Gosip-gosip nggak usah, ini yang penting ya itu bisa mengendalikan seperti itu. Jadi salesmanship-nya. Jadi salesmanship ditingkatkan gitu, kemampuan untuk menjual. Ya, kemarin ada di yang viral-viral Pak di Instagram itu ada yang jualan itu supaya orang senang itu pakai baju pilot gitu Pak. Baju pilot gitu ya. Ada inovasi ternyata bisa juga ya Pak ya. Ya bisa. Ada juga yang pakai ini sambil karaoke Pak, ada Pak. Jadi ya jual nasi goreng apa jual apa itu ya. Jadi dia pasang mic terus kemudian sambil jualan sambil karaoke gitu. Jadi ada semacam inovasi yang juga dimasukkan ya di dalam konsep penjualan itu juga salah satu ya Pak. Ya, betul sekali. Jadi yang paling penting adalah tadi Pak Yanto mengatakan menjual itu jangan asal gitu ya. Dipikirkan gitu ya. Itu kemenyan. Kan keterampilan menjual. Oke, baik. Nah berikutnya tadi adalah kalau tadi ada nah sekarang tadi Pak nilai tambah. Ya nilai tambah. Muntah. Jadi ada produk itu harus ada nilai tambah ya, nilai tambahnya. Jadi ada nilai-nilai yang ditambahkan ya, promah istilahnya, produk tambah ya. Oh ya, kali cocok ya. Dipasin. Jadi nilai tambah itu perlu dengan proses. Ada kadang-kala tidak perlu dengan proses juga bisa. Jadi kalau tidak proses itu nilai tambah itu dengan sistem bundling. Oh bundling. Ya. Bundling itu dalam marketing. Jadi misalnya ada penjual itu sayur. Bapak-bapak itu sayur itu kalau menjual biasa susah. Masa saya beri saran. Ibu-ibu itu kalau masak sayur tuh seminggu itu pusing. Minggu, Senin, Selasa Nah itu dibuatkan jadwal. Senin sayur lodeh, Selasa sayur asem, sayur brongkos. Nah kemudian jadwalnya itu tiap Senin sayur lodeh itu sudah jadi satu paket plastik. Dijual dengan harga yang lebih. Jadi kalau mau sayur lodeh ya sudah ada pokoknya komplit. Jadi tinggal ceburin jadi. Nah itu meningkatkan penjualan dan menjadi lebih cepat penjualannya. Nah itu di bundling model sayur itu cukup menarik. Sayur nangka itu sudah langsung nih. Ya, tapi harinya tertentu supaya yang jual supaya standar, nggak susah. Kalau banyak dia bingung karena nanti ada variasi ya Pak ya? Ya variasinya harian. Oke. Jadi Senin sayur lodeh, Selasa sayur asem, Rabu, nah terus karedok dan sebagainya. Kalau dia nggak mau paket berarti tinggal ngeracik sendiri. Ya ngeracik sendiri. Dengan demikian kita sudah bergeser ya dari menjual bumbu-bumbu menjadi sekarang menjual solusi. Nah itu jadi itu ya solusi. Ibu-ibunya sudah nggak pusing sekarang karena solusi. Dia sudah diberitahu jadwalnya.
ya sudah reguler. Dibantu lah ya. Ya terbantu langsung cepat itu. Oke. Wah. Jadi itu lebih bagus lagi kalau ada langganan juga konsepnya ya, Pak. Ya, betul. Langganan ya. Jadi misalkan bayarnya sebulan misalkan gitu, terus kemudian sehari sudah tinggal ngambil aja kan bisa juga atau diantar ke rumah gitu ya. Itu untuk orang kaya yang bisa bayar sebulan gitu. Itu berarti nilai tambah akan meningkat. Ya, meskipun tidak diproses tapi kemasan bundling itu salah satu ya solusi itu ya. Oke, wah ini menarik sekali ini Bapak sekalian. Nanti kita lanjutkan segmen kedua Pak Yanto, Bapak sekalian. Para pendengar tadi sudah kita ikuti bersama beberapa penyakit yang ada dalam konteks pemasaran, operation, finance, keuangan, dan juga personalia. Nanti di segmen kedua akan kita lanjutkan lagi. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi. Bersama kita masih ada Pak Yanto Sidik Pratikno, pakar kewirausahaan yang juga trainer dari CVGIZ. Hari ini kita bicara mengenai penyakit-penyakit yang umum terhadap UMKM di Indonesia. Tadi udah kita bahas beberapa penyakit ya, ada pemasaran, operation, keuangan, dan juga personalia. Nah, kita akan lanjutkan pembicaraan kita, Pak Yanto. Wah, tadi menarik sekali ya. Ternyata kalau tuli obatnya permen gitu ya. Satu pembeli obatnya perluasan konsumen. Kalau tadi ada mencret ya, menjual ceroboh, itu obatnya adalah keterampilan menjual atau kemenyan, meningkatkan keterampilan menjual. Yang ketiga tadi kalau dia tidak ada nilai tambah Pak? Menjual mentah. Muntah ya. Terus obatnya adalah Promak, proses nilai tambah. Oke. Nah, kita lanjutkan Pak. Tadi ada di bidang operation ya Pak ya. Di bidang operation. Silakan Pak. Apalagi? Nah, untuk operation itu kurang pemasok. Oke. Baik. Ternyata ya perlu survei ke banyak pemasok. Ya, survei itu singkatannya Surbek. Surbekti. Itu. Jadi pemasok dan mungkin ke tetangga-tetangga lain. Jadi itu memang kekurangan pemasok itu bisa terjadi kalau tidak punya cadangan pemasok. Jadi pasti harus membina hubungan-hubungan dengan lain orang ya, dengan lain pemasok. Jadi itu sering terjadi karena pemasok sendiri tidak bisa continue, kadang-kala stock out juga. Ya, jadi perlu ada pemasok lain itu disiapkan, dipelihara pembeliannya. Jadi itu kurang pemasok harus kita survei ya, canvassing. Ya, canvassing lihat penjualan bisa continue nantinya. Iya. Pak Yanto, kalau seandainya misalkan kita beli nih ya dari pemasok, misalkan kita jualan misalkan garment gitu ya, kan berarti kan kita harus punya kain ya. Terus kemudian garment kita ini produksinya 1.000 misalkan gitu ya. Nah, terus kemudian pemasoknya kan berarti harus ada 1.000. Ketika kita survei untuk menambah pemasok, kan pastikan pemasok yang awal ini harus kita kurangi Pak, karena ada portofolio ya Pak ya. Kita coba ada kurangi untuk dialihkan ke pemasok baru gitu ya. Nah itu kan pasti pemasok lama kan nggak happy itu Pak. Nah itu gimana deh konflik seperti ini Pak? Itu supaya tidak dipotong demikian, dipotongnya per batch, per paket. Jadi kalau ini pesanan seperti tadi dari suatu B2B misalnya dari suatu perusahaan tertentu, pemasoknya pemasok A. Nanti untuk order yang lain pemasoknya B. Jadi tidak dicampur karena speknya tiap pemasok tidak sama persis. Jadi harus satu batch itu harus dari satu pemasok, tidak boleh dari dua. Ya, karena namanya putih itu tidak sama putihnya. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi satu batch, jadi jangan seluruh pasarnya, seluruh pembeli batch itu juga dimasukkan ke satu pemasok. Jadi pemotongannya per
pembeli. Nah, ini berarti kaitannya juga dengan solusi yang tadi ya, dengan mencoba memportofoliokan pembeli, ya Pak ya. Nah, jadi ini kaitannya strateginya nyambung nih Pak ya. Jadi meningkatkan atau merambah mencari segmen baru, kemudian pemasoknya juga baru, gitu kira-kira gitu ya. Oh ya. Jadi ini bertumbuh lah, dua-duanya harus bertumbuh ya Pak ya. Pembelinya bertumbuh, pemasoknya bertumbuh, baru salaman gitu ya. Ya, betul. Oke, baik. Ya. Surback tadi ya. Baik. Nah, berikutnya kalau itu barangnya tunggal ketinggalan, nah itu perlu diversifikasi juga, ya diversifikasi dan tambah barang. Ya, jadi nanti kemungkinan dijual sendiri, kemungkinan dibundling juga. Jadi diversifikasi dan tambah barang itu di atap. Diversifikasi dan tambah barang. Ya, jadi kita melakukan hal tersebut terutama untuk istilah modern itu meningkatkan revenue stream jadi itu dari aspek produksi sehingga meningkatkan penjualan ya, jadi itu yang terjadi. Jadi jangan jualan pisang goreng ya seperti itu ditambah keju. Nah, nanti produknya jadi berbeda, ditambah coklat ya dengan harga yang lebih tinggi ya seperti itu. Inovasi dari sisi produk ya, Pak ya. Inovasi dari produk supaya barangnya tidak dari dulu singkong goreng terus ya itu. Oke. Oke, ini supaya tidak ketinggalan tadi Pak ya. Ya. Kalau terkait dengan faktor produksi Pak, tempat penyimpanan, terus kemudian cara produksi supaya tidak kadaluarsa seperti apa Pak? Kan kalau supaya tidak ketinggalan salah satunya kan dari sisi produknya supaya tadi ya proses produksinya ini efisien ya, supaya nggak ketinggalan juga lama di gudang gitu Pak ya. Ya itu betul. Itu kalau modern namanya FIFO atau LIFO, first in first out. Ya, contoh yang ekstrim itu jualan telur. Jadi kalau jualan telur itu dalam kotak-kotak itu harus sampai habis. Jadi jangan sampai belum habis kotaknya sudah dimasukin yang baru. Nanti yang di atas dijual tapi yang bawah nggak pernah laku. Lama-lama busuk. Nah itu jadi waktu itu memang harus ada yang pertama masuk harus segera dikeluarkan, dihabiskan. Kalau enggak nanti telur yang kotaknya di bawah itu nggak pernah laku, busuk nanti. Jadi itu memang manajemen sediaan itu. Ya. Jadi pengelolaan sediaan dengan konsepnya tadi first in first out. Ya, FIFO bahasa modernnya ini. Ya, jadi first in berarti yang masuk pertama, nanti dia keluar pertama juga. Ya, gitu. Itu berarti cara numpuknya Pak ya? Ya, numpuknya ya satu batch itu berarti harus habis sampai bawah. Tidak boleh tumpuan itu horizontal. Jadi habis dari bawah, nanti habis dari bawah, jadi semuanya harus habis. Ini soalnya banyak pendengar-pendengar itu Pak, kalau di rumah itu kadang-kadang numpuknya asal ada tempatnya ditumpuk gitu aja itu Pak. Ini kosong, ini kosong, rumah sendiri habis, rumah tetangga dipakai gitu kan. Lama-lama yang paling ujung itu nggak pernah tersentuh. Yang paling bawah, itu harus sampai habis. Ya itu salah satu metode itu. Baik. Oke, jadi itu menghindari dua masalah produksi ya Pak ya. Barangnya ketinggalan sama proses, padahal jangan sampai kadaluarsa gitu ya. Betul. Oke, sama diatap tadi ya. Nah, oke, baik. Terus masalah yang lain lagi Pak? Itu masalah kurang terampil atau kutil. Terampil ya. Jadi memang di dalam usaha itu keterampilan teknis itu juga sangat penting di samping keterampilan manajerial. Jadi keterampilan teknis itu perlu ditingkatkan. Apakah itu ditingkatkan secara mandiri ataukah ada mentor-mentor? Ya, jadi kalau kutil itu diobati dengan kursus dan magang. Nah, misalnya kurma, kurma singkatannya, kursus atau magang atau kursus, nah itu. Jadi kalau tidak ya perlu magang melihat, karena banyak keterampilan yang harusnya dimiliki tidak dimiliki. Contoh saja misalnya orang itu jualan sate dan tongseng. Dan gulai. Nah itu bedanya di mana itu? Sate, tongseng dan gulai. Ya, jadi sebetulnya sering jualnya itu juga nggak paham itu. Sebetulnya sate itu dagingnya masak karena dibakar. Ya. Kalau gulai daging itu matangnya karena direbus. Kalau tongseng itu matangnya karena digoreng.
Nah, jadi sering belum matang digoreng sudah dikasih kuah gulai, akhirnya jadi gulai dia. Oh, Itu iya. keterampilannya Baru tahu ini saya juga, Pak. Baru tahu ya. Iya, tapi Cuma saya kan bukan penjual tongseng ya. Jadi nggak tahu ya. jadi rasanya akan lain, matang digoreng dan matang direbus itu. Ya, jadi itu sate goreng itu namanya. Ya. Nah, kemudian juga peningkatan dalam penjualan. Kalau kita jualan sate 30 ribu 10 tusuk, itu marginnya kecil. Jadi sebetulnya yang harus dijual itu adalah tongseng. Jadi orang kalau beli sate harus ditawari tongseng. Tongsengnya berkuah. Karena tongseng itu marginnya besar. Karena dijualnya tongseng itu 5 tusuk. Harganya tetap 30 ribu. Oh, Jadi banyak kalau kolnya. Ya, banyak kolnya. Maka kita itu harus menjual tongseng lebih banyak supaya dapat uang lebih banyak. Margin per unit. Iya, ya per piringnya itu. Ya, yang satu 10 tusuk, yang satu 5 tusuk. Paling banyak untungnya itu adalah sop. Karena hanya jualan tulang sama air. Nah, itu nilai tambahnya tinggi. Nah, itu jadi orang mengapa bisa ada yang cepat kaya, penjual itu ada yang kurang karena jualannya sate saja yang marginnya kecil. Sebetulnya suplemennya itu yang lebih banyak uangnya itu. Jadi berpikir bahwa ini satu portofolio ini harus maju semua itu ya. Ya. Satenya untuk menarik pembeli datang karena itu. Tapi kemudian jualannya marginnya yang besar itu lebih besar, lebih banyak. Ya, jadi Nah, ini keterampilan ini Pak ya. ya keterampilan manajerial itu. Manajerial. Ya, tadi masalah Goreng itu teknis. Teknis. Ya, teknis. Jadi manajerial sehingga value stream revenue streamnya meningkat itu. Oke, Ya, baik. Ya. Oke. Jadi ini harus ditingkatkan terus lah ya Pak ya kemampuan keterampilan ini dengan cara kursus dan magang gitu ya. Maka di sini peran dari para coach, mentor UKM itu sangat penting yang menguasai lapangan. Ya, betul sekali itu. Untuk tadi meningkatkan keterampilan. Ya. Oh iya. Baik. Oke, nah lanjut Pak. Jadi tadi permasalahannya tadi udah finance udah, pemasaran udah, personalia sudah, operasi udah. Ya. Sekarang keuangan. Ya, yang terakhir itu dari campuran tadi yaitu Usaha dan jadi itu memang campak istilahnya itu obatnya itu memang perlu moral dan etikat ya untuk kita memperbaiki masalah keuangan oralit itu. Jadi moral dan etikat itu memang keuangan dari perusahaan dan keluarga itu untuk UKM itu tidak bisa dipisah karena satu petty cash, satu kotak uang. Yang perlu dipisah itu administrasinya. Jadi kalau administrasi kalau keluarga ngambil itu harus mencatat dengan kertas kecil seperti bon, beli bakso. Nah, jadi nanti bayar anak sekolah. Nanti bon-bon itu dimasukkan dalam paku, dikumpulkan sebulan tuh gaji dia segitu. Nah itu karena tidak gaji sendiri kan. Nah itu perlu ada pencatatan. Nah dengan ada pencatatan itu belum mengontrol tapi akan self control, mengontrol diri sendiri. Pengeluaran saya kok banyak banget. Mereka secara otomatis nanti sekitar 3 bulan akan mengurangi sendiri pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Tanpa dikontrol itu bisa melihat wah ini terlalu boros, ya nggak penting-penting, yaitu administrasinya yang dipisahkan dengan cara mencatat pengeluaran pribadi, yaitu. Kalau dicatat jadi ada tindakan, kalau tidak catat nggak kerasa ya Pak ya. Betul. Tahu-tahu habis saja. Oh, itu banyak perusahaan bangkrut itu kayak gitu ya Pak ya. Karena dia tadinya mungkin ngambil nggak dicatat, akhirnya loh kok tiba-tiba modal saya hilang gitu ya. Modalnya hilang itu karena sebenarnya dipakai tapi nggak dicatat gitu ya. Nah setelah dicatat terus kemudian dari komitmen. Betul. Ya, menarik sekali ya. Wah menarik sekali ini pembahasannya lengkap. Tadi sudah kita bahas bersama ya para pendengar sekalian. Tadi sudah kita bahas beberapa hal yang penting dan juga perlu kita perhatikan ya supaya usaha kita ini sehat terus gitu ya. Karena supaya langkahnya panjang, hidupnya itu bisa panjang. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Masih bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biz Talk
Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan khusus bagi Anda wirausaha Indonesia. Bersama kita masih bersama Pak Yanto Siddik Pratiknyo, pakar kewirausahaan yang juga trainer dari CVGIZ. Hari ini tadi kita udah bahas bersama ya Pak ya mengenai berbagai macam penyakit-penyakit yang sering menjangkiti UMKM Indonesia bersama dengan solusinya atau cara mencegahnya. Nah kalau kita lihat tadi Pak Yanto, semua cara mencegah itu basisnya kan inovasi, kreativitas gitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kreativitas itu di kalangan para wirausahaan ini Pak? Oh ya, jadi memang ada berbagai alternatif ya. Jadi salah satu alternatif itu mengembangkan kewirausahaan itu dengan pendidikan. Jadi menciptakan educated entrepreneur. Wirausaha yang terdidik. Nah, kalau pendidikan formal tidak dimiliki, maka pendidikan informal. Sehingga training-training, coaching, mentoring itu perlu dilakukan terus-menerus ya. Karena perubahan juga terus-menerus berubah dan meningkat. Jadi kalau tidak dibantu, tentu saja mereka yang UKM yang bekerja sehari-hari itu akan sangat ketinggalan. Itu terjadi juga persis seperti kalau di perusahaan itu selalu ada training yang reguler. Jadi itu train people, train entrepreneur perlu dikembangkan. Jadi mereka nanti akan berkembang secara skill maupun kreativitas maupun inovasi, karena kreativitas dan inovasi itu bisa dipelajari ya dengan metode-metode yang berbagai macam. Jadi itu konsepnya adalah train entrepreneur atau educated entrepreneur itu perlu dikembangkan. Iya. Apalagi sekarang kalau kita lihat ilmu-ilmu itu di mana-mana ada ya Pak ya. Nggak usah kadang-kadang ini nggak usah ikut training juga kalau kita serajin buka YouTube, mencari-cari para pembicara-pembicara hebat itu semuanya ada juga konten-konten di YouTube ya Pak ya. Termasuk juga acara kita hari ini kan bisa juga diikuti ya. Misalnya di channel-channel yang ada gitu. Nah, terus kalau terkait dengan cara tadi misalkan magang atau coach itu bisa dapatnya di mana Pak kalau untuk para pendengar ini Pak? Oh itu, jadi memang hampir semua ada seperti yang free, seperti tadi disebutkan di YouTube. Hanya masalahnya wirausahanya itu sibuk. Ya, maka salah satu yang perlu dikembangkan adalah family business. Jadi mungkin tidak hanya orang tuanya di situ, mungkin anaknya dan sebagainya yang bisa mempelajari sehingga bisa memberikan masukan kepada orang tuanya. Ya itu dikembangkan. Jadi family business untuk suksesi juga itu sangat penting. Ya karena mungkin kalau sudah gaptek ya di warung terus, nah itu mungkin tidak bisa mengikuti, nah itu keluarganya yang bisa membantu untuk mengembangkan usaha tersebut ya. Gitu. Ya. Pak Yanto, ini kadang-kadang ini terjadi nih Pak, namanya anak itu kan kadang-kadang dunianya udah beda ya. Dunianya beda, mainannya beda. Terus nanti dia ngelihat bisnis orang tuanya, alah bisnisnya kok cuma tukang cukur rambut misalkan gitu ya. Itu nggak ada passion ya Pak Yanto. Kan sekarang itu kan startup, pengennya itu lari gitu ya, nggak mengembangkan usaha orang tua. Nah, ini caranya gimana Pak supaya terjadi kaderisasi tadi Pak di dalam family business? Oh itu, jadi memang masalahnya yang sekarang itu undangan-undangan itu hanya pada wirausahanya, bukan pada family-nya. Jadi kalau dilakukan itu misalnya kursus, itu ya suami istri anak. Jadi mereka akan ada kesamaan bahasa. Sekarang kan hanya satu orang saja, jadi itu keluarga sebetulnya yang diundang itu. Bukan individu ya, sehingga ada kesamaan ya. Jadi nantinya itu bisnis dari orang tua itu bisa terangkat ya, karena anak itu sekarang kan modern ya, jadi bisa melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas ya, bisa lebih maju ya. Seperti orang tua sekarang mau buka marketplace kan, kalau bukan anaknya nggak bisa itu ya. Ya seperti itulah. Ya. Selain itu Pak Yanto, kan kalau di perusahaan korporasi itu kita wajar ya membuat strategic planning gitu ya. Strategic planning itu kadang-kadang 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, kalau untuk UMKM itu khasnya seperti apa Pak? Apakah kita juga butuh Pak bikin strategi jangka panjang kayak gitu atau seperti apa supaya lebih efektif gitu Pak? Oh itu memang itu harus
disosialisasi, diberitahu bahwa perencanaan jangka panjang itu perlu, tetapi harus secara sederhana. Jadi misalnya sederhananya seperti apa? Misalnya 10 tahun lagi mau punya rumah, nah itu rumahnya 100 juta, nah itu berarti dibagi 10 tahun, jadi 1 tahun harus 10 juta nanti per bulan, nah seperti itu. Mau haji, ya itu kan harus haji nanti 15 tahun lagi. Nah kira-kira 15 tahun lagi itu 60 juta dibagi. Jadi per harinya dia akan nabung. Nah, jadi sasaran strategic planning diwujudkan dalam bentuk fisik, bukan dalam perusahaannya. Terutama sasaran-sasaran keluarga pribadi, itulah nanti yang dijabarkan di dalam bentuk kegiatan usaha UMKM-nya. Ya, jadi mungkin mau ke loaders, mau ke mana itu bisa dijabarkan gitu. Nah, dengan demikian penjualan pendapatan perharinya itu yang menjadi strategic planning untuk nanti 10 tahun lagi. Ya. Oh, jadi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sudah sambil berpikir saya akan mencapai tujuan jangka panjangnya itu gitu ya. Jadi tujuan jangka panjang itu menginspirasi lah ya, sehingga kemudian tadi bisa lebih ketat ya di dalam mengatur pencatatan gitu, karena pikirannya nanti suatu saat akan bisa naik haji atau misalkan sasaran fisik yang terlihat gitu ya. Ini yang mungkin khas ya, kalau di corporate kan biasanya kita hitungannya biasanya pembukuannya itu rigid sekali gitu ya. Oke, baik. Pak Yanto, tadi kalau kita sudah bicara mengenai inovasi kemudian strategi gitu ya. Untuk bisa mendapatkan tadi strategi yang bagus kan kita perlu mengetahui Pak, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu dengan cepat gitu ya. Nah, cara kita untuk melakukan identifikasi, oh ini kondisi saya itu sekarang sedang gini, terkena penyakit-penyakit tadi, itu gimana Pak? Ya, kalau self assessment tidak mudah ya, karena mentornya juga diagnosisnya juga nggak mudah. Ya, jadi memang perlu bantuan dari pihak luar. Perlu mentor, perlu coaching, perlu coach ya. Jadi itu banyak, kalau meskipun bukan expert, mentor, tapi bisa menjadi partner untuk memberi masukan ya. Misalnya saya ditanya ke rumah makan, ini makanannya enak nggak? Wah itu kan, saya bukan chef, lidah saya nggak cocok, maka saya ke dapur dulu lihat. Lihat, loh kok sisa makanan banyak? Loh ini nggak enak, saya bilang. Loh kok tahu belum ngicipi? Lah sisa makanannya banyak. Jadi orang kalau makan tidak dihabiskan, berarti itu tidak enak. Saya nggak usah ngicipi, tahu itu tidak enak. Lalu supaya enak, nah itu diimprove resep-resep makanan. Karena membuat makanan itu seperti matematik, harus sempurna. Ya kalau nggak jadi nggak enak. Jadi perlu orang lain yang memberitahu ya. Jadi, nah mentornya biasanya yang sudah lama di lapangan, karena ilmunya juga tidak ada di textbook ya. Seperti tadi merasa enak kok lihatnya sampah, itu kan jauh ya korelasinya. Ya seperti itulah. Jadi perlu ada mentor, coach ya, itu kalau ada harus rajin mendatangi hal tersebut. Jadi perlu ada pihak luar ya yang kita ajak ya. Kembali lagi di dalam zaman seperti sekarang ini, kita tuh kalau mau sukses gak bisa sendiri ya. Harus ada kerjasama, kolaborasi dengan pihak luar. Harus kalau pengen naik ke suatu yang tinggi harus diangkat juga oleh orang lain ya Pak ya. Betul sekali. Seperti kalau kita belajar ilmu apa itu ada gurunya gitu kan, ini mentornya. Betul. Nah kadang-kadang mentor tuh juga nggak harus yang formal ya Pak ya. Orang yang kita kagumi misalkan, dia sudah punya 5 warungnya sukses semua gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kita datengin, kita minta tolong, bisa nggak kalau saya ini diajarin gitu ya, untuk bisa betul jadi sekali. mentor. Dari mentor itu ya betul sekali. Jadi orang-orang yang sudah pengalaman, nah itu bisa kita tanya, karena dia waktu sukses tuh banyak juga jatuhnya, supaya tidak diulang lagi ya kegagalan itu. Ya, Pak Yanto, satu pertanyaan lagi Pak. Kalau kita bicara mengenai menggabungkan antara bisnis UMKM sebagai family business, ada juga kan satu anggapan yang mengatakan UMKM itu harus profesional gitu Pak. Jadi owner itu harus jadi owner, kemudian serahkan pada manajer untuk membangun sistem manajemen yang modern, yang memisahkan antara owner dengan pengelolaan manajemen ya. Jadi seperti apa Pak melihat dua ini Pak? Bagaimana saya mengatakan, oh ini family business cocok untuk saya, atau saya akan geser ke arah yang profesional seperti itu Pak? Oh itu, jadi itu semuanya bagus ya. Karena kalau orang ke profesional kan inginnya didorong supaya jadi besar. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah memang semua itu harus besar? Karena UMKM itu pun jasanya sudah besar.
sudah bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak-anak, survive. Ya kalau dibesarkan mungkin lebih banyak masalah. Ya, jadi ada seperti itu juga ya Pak ya? Oh iya, jadi kan sekitar 80% usaha itu kan UMKM. Ya. Justru itulah yang harus di-maintain agar tetap survive. Jadi ada yang dalam keilmuan itu disebut liability of smallness. Dan liability of newness. Jadi kecil ya nggak masalah, tetapi dia survive bisa menghidupi keluarga dan keluarganya, pendidikannya, anak-anaknya juga bagus. Ya, jadi kalau mau bisnis family seperti itu juga bagus. Kalau mau dikembangkan jadi profesional juga bisa. Sama seperti karyawan itu tidak semua orang bisa jadi manajer maupun direktur. Tetapi karyawan bawah itu bisa survive sampai pensiun, ya, menyekolahkan anak dan sebagainya, hidup sejahtera. Ya. Jadi tergantung prioritas lagi ya Pak ya sebenarnya ya. Betul. Jadi tidak selalu pertumbuhan itu yang kita kejar adalah pertumbuhan gitu ya. Karena banyak juga kasus-kasus perusahaan ketika didorong untuk bertumbuh cepat, akhirnya nggak terkejar dengan kondisi internalnya, malah jatuh di situ ya. Ya, jadi itu seperti masalah warung itu marginnya sembako itu tipis, itu nggak boleh menerima pinjaman. Karena profit marginnya nanti nggak cukup untuk bayar bunga. Jadi kalau nanti pinjam malah itu berbahaya. Jadi ya sudah seperti itu saja. Ya itu. Jadi ada trik-trik yang harus didalami. Jadi UKM itu yang kecil juga nggak masalah asal dia survive, yang harus dibantu supaya dia tetap hidup terus. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali di pembahasan kita kali ini ya, Pak Yanto Sidik Pratekno. Para pendengar sekalian, tadi sudah kita ikuti bersama berbagai macam istilah terminologi yang dikaitkan dengan kesehatan perusahaan UMKM di dalam menjalankan bisnisnya. Pada prinsipnya kalau ingin kita rangkumkan, seluruh masalah itu bisa dirangkum menjadi 4 fungsi. Masalah pemasaran, masalah operasi, masalah personalia, dan juga yang terakhir adalah masalah di bidang keuangan. Dan masing-masing itu perlu diamati, kemudian kalau dicegah, kalau kemudian setelah dicegah, kalau terjadi perlu diobati. Nah itu semua bisa dijalankan kalau perusahaan ini tentu memiliki arah jangka panjang yang mudah untuk dilihat, sehingga kegiatan kita ini bisa terinspirasi dari arah jangka panjang tersebut. Kita akan kembali lagi minggu depan, nantikan kehadiran VOI Biztalk setiap Kamis jam 10 sampai 10.45 para pendengar sekalian untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya, dan bersinergi. UMKM Indonesia selalu sustain, berkelanjutan di masa depan. Mudah-mudahan tahun 2023 kita memasuki tahun yang lebih berkah, lebih manfaat, juga performance kinerja perusahaan kita makin bertumbuh. Sampai jumpa dan sukses selalu untuk kita semua. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.